seperti menjual menjual buah yang belum masak yang berada di pohon. Nah, ini ketidakjelasannya di mana? Ketidakjelasannya adalah bagaimana seseorang itu ketika biasanya hanya menerka-nerka. Ini buah ini sekian dan juga harganya sekian. Sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan ini boleh. Jadi orang beli buah-buahannya masih di pohon, kemudian istilahnya belum masak, nanti kalau sudah masak diambil. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang buah-buahan tersebut terikat dengan takdir Allah. Ketika Allah jadikan buah-buahan ini gagal, maka yang paling banyak menerima kerugian adalah si pembeli tadi itu. Sedangkan apabila ketika buah-buahan ini tumbuh tidak sesuai dengan perkiraan si pembeli, artinya lebih banyak dapatnya daripada harga yang dia berikan, maka yang lebih merugikan daripada si penjual itu. Maka ini dilarang dalam syariat. Kecuali ada rukhsah di dalam syariat itu ada namanya seseorang itu di dalam pohon kurma, di kurma itu rutop yang masih ada pada pohon kurma, rutop yang masih ada dalam pohon kurma itu boleh ditukar dengan kurma kering dengan jumlah yang lebih daripada pohon yang ada di atas itu. Dengan syarat si pembeli ini adalah orang yang membutuhkan, orang miskin. Kemudian jumlahnya tidak lebih dari 5 ausak. Tidak lebih dari itu. Nah, itu boleh. Ini sebagai rukhsah saja. Nah, bagaimana dengan praktek di luar kurma? Misalnya padi dengan beras yang sudah jadi beras. Bagaimana ini? Misalnya orang tukeran beras yang sudah jadi, sudah selepan dengan padi yang masih ada di sawah. Apakah ini diperkenankan? Itu kan? Maka ini masih menjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah hanya pada kurma saja atau pada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi menukarkan satu jenis barang yang sudah ada, sudah siap makan dengan satu jenis barang tersebut yang sama yang masih ada pada pohonnya. Apakah ini diperkenankan? Maka yang lebih selamat di kalangan para ulama adalah akad seperti ini hanya terletak pada kurma saja. Akad seperti ini hanya terletak pada kurma saja. Kenapa? Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengetahui seluk-beluk dan juga apa yang terjadi dalam kurma itu. Sedangkan di luar itu maka seseorang belum mengetahui. Inilah yang disebut sebagian ulama, orang itu boleh melakukan akad transaksi seperti ini dengan catatan dia sudah ahli. Orang misalnya beli ikan yang masih di dalam tambak. Jadi ini tambaknya berapa? 1 hektar. Diisi berapa? Diisi 200.000 ikan. Saya beli sekian. Padahal dia tidak tahu apakah jumlahnya itu berkurang, apa jumlahnya itu bertambah. Ini kan tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Barangnya juga tidak jelas. Maka ini juga dilarang dalam syariat. Seperti lagi ada istilahnya dropship. Seorang menjual barang dan barang tersebut tidak ada pada dirinya. Bai'u ma laisa indak, menjual barang yang tidak dimiliki. Kenapa? Karena di sini yang menjadi catatan adalah akad tersebut berputar pada barang. Jadi misalnya seseorang menjual barang, ya, dia sebenarnya tidak memiliki barang, ya.
Ketika ada konsumen membeli barang, kemudian dia mencari barang, ya, dia mencari barang, kemudian ini gharar. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk memberikan barang tersebut secara kontan. Kecuali ini terjadi rukhsah ketika dalam akad salaf, yaitu mesan, akad memesan, pesan. Jadi beda antara menjual barang yang belum dimiliki dengan akad pesan, beda. Kenapa? Karena pembeli tahu bahwasanya barang tersebut belum dimiliki dan belum tertunjuk barang tersebut. Belum tertunjuk. Ini barangnya yang saya beli, belum. Tapi bebas bagi si penjual untuk mencarikan barang tersebut kepada pembeli. Jadi hampir sama, tapi beda akad saja. Akad yang pertama menjual barang seperti dropship itu haram, tidak boleh karena ketidakjelasannya itu besar di situ dan berpengaruh. Sedangkan pesan